Tak ada yang lebih disyukuri Bu Ratmi dalam hidup selain Reza, anak laki-laki semata wayangnya yang lahir dari rahim penuh perjuangan dan dibesarkan dengan cucuran keringat serta doa panjang. Di malam hari suaminya meninggal saat Reza masih bayi, meninggalkan tanggung jawab hidup yang berat di pundak wanita rapuh itu. Ia menjual gorengan keliling, mengayuh sepeda tua dari pagi hingga sore. Meski tubuhnya sering gemetar kelaparan, ia selalu memastikan Reza makan cukup. Ia tak pernah membeli pakaian baru demi membelikan Reza sepatu sekolah. Di setiap sujudnya, hanya satu pintanya pada Tuhan, "Ya Allah, jadikan anakku orang sukses yang tidak melupakan ibunya." Ia percaya cinta yang tulus pasti kembali. Ia yakin Reza akan mengangkat hidup mereka keluar dari jurang kemiskinan. Ia tidak butuh harta. Ia hanya ingin bisa duduk di teras rumah di masa tua, meminum teh hangat sambil mendengar Reza bercerita tentang hari-harinya. Tapi waktu berjalan, dan tak semua doa dikabulkan seperti yang dibayangkan. Reza tumbuh menjadi pemuda cerdas. Ia lulus dari universitas ternama dengan gelar cum laude dan langsung diterima di perusahaan multinasional. Karirnya melesat, gajinya puluhan juta. Ia pindah ke kota besar, lalu menikah dengan wanita modern dari keluarga terpandang. Hidup Reza berubah total. Rumah mewah, mobil berganti tiap tahun, liburan ke luar negeri, dan teman-teman dari kalangan atas. Tapi di tengah semua itu, Bu Ratmi pelen-pelen menghilang dari ingatannya. Reza mulai jarang menelpon, hampir tak pernah pulang. Jika ibunya menghubungi, ia menjawab singkat, kadang terdengar tergesa. "Maaf Bu, lagi meeting, nanti aku kabari." Ya, tapi kabar itu tak pernah datang. Sementara di kampung, Bu Ratmi masih menunggu. Ia duduk di bangku kayu sambil memandangi jalanan depan rumah, berharap suara mobil Reza terdengar. Tapi harapan itu mulai terasa berat. Rambutnya semakin putih, tubuhnya makin ringkih, dan hatinya menua dalam penantian panjang yang hampa. Suatu hari, Reza akhirnya pulang. Setelah hampir 2 tahun tak menjenguk ibunya, ia muncul dengan mobil hitam mengilap. Bu Ratmi terkejut, tapi sangat bahagia. Ia memeluk Reza erat. Tak peduli bajunya kotor atau rambutnya kusut. "Akhirnya, kamu pulang juga, Nak?" ucapnya sambil menangis. Reza tersenyum kaku. Ia datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengajak jalan-jalan. Bu Ratmi yang polos dan penuh cinta langsung menyiapkan kerudung terbaiknya, mengisi tas kecil dengan bekal, dan membawa kain sarung untuk salat. Ia tak curiga sedikit pun. Sepanjang perjalanan, ia hanya bercerita, bertanya apakah Reza sudah makan cukup, dan berkata betapa rindunya ia. Reza hanya menjawab sepintas, kadang diam sambil memandangi jalanan. Mobil itu terus melaju keluar dari kota, melewati desa-desa, hingga masuk ke jalanan hutan. Ketika mobil berhenti di sebuah tanah lapang yang sepi, Bu Ratmi bingung. "Kita kemana, Nak?" tanyanya. Reza turun, membuka pintu, dan menyuruh ibunya ikut. Di tangannya, sebuah amplop berisi uang dan selembar surat. "Bu, maaf, aku nggak bisa ngurus ibu. Aku titip uang ini. Di sini sepi. Tapi aman kok, nanti orang akan nemuin ibu. Maafin aku." Lalu Reza masuk mobil dan pergi. Begitu saja, tanpa pelukan,
Tanpa penjelasan, Bu Ratmi berdiri mematung di tengah hutan. Napasnya tercekat. "Nak," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi mobil itu menghilang di balik pepohonan. Ia jatuh berlutut, memeluk tasnya, dan menangis sejadi-jadinya. Angin hutan berdesir pelan, seolah ikut merasakan hancurnya hati seorang ibu yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari dikhianati oleh anak yang lahir dari tubuhnya. Malam itu, Bu Ratmi tidur di bawah pohon, beralaskan daun kering, berselimut langit, dan ditemani suara binatang malam. Ia tidak takut pada hutan. Yang ia takuti adalah kenyataan bahwa Reza tak akan kembali. Dalam kegelapan, ia memandangi foto kecil Reza saat masih balita foto yang selalu ia simpan dalam dompet. Di foto itu, Reza sedang tertawa sambil memegang tangan ibunya. Air mata jatuh perlahan. "Kamu tahu nggak, Nak? Ibu dulu rela nggak makan berhari-hari asal kamu bisa sekolah," bisiknya. Tapi malam tak memberi jawaban. Hanya sunyi yang menggantung panjang. Esoknya, Bu Ratmi berjalan menyusuri hutan. Ia mencari jalan pulang, tapi arah sudah kabur. Kakinya luka, tubuhnya demam. Tapi yang paling luka adalah hatinya yang terus memanggil nama Reza tanpa henti. Hari-hari berikutnya, Bu Ratmi hidup dari tetesan embun, buah liar, dan kekuatan tekad yang belum juga habis. Ia membangun gubuk kecil dari ranting. Seadanya, tak ada yang tahu keberadaannya di tengah rimba yang begitu luas. Ia tak punya kalender, tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Tapi tiap malam, ia masih menyebut nama Reza dalam doa. "Ya Allah, jaga anakku. Meski dia sudah lupakan aku dalam luka dan kelaparan, cintanya tak pernah mati. Ia masih ibu." Bahkan ketika anaknya menjadikan hutan sebagai tempat pembuangan, hatinya tetap penuh harapan bahwa suatu hari Reza akan datang, akan menyesal, akan memeluknya. Tapi harapan itu pelen-pelen, berubah jadi luka yang tak bisa dijahit siapapun. Suatu pagi, seorang pencari kayu menemukannya. Perempuan tua dengan tubuh kotor, kurus, dan luka di kakinya. Ia dibawa ke desa terdekat, dirawat dengan kasih oleh orang-orang asing yang tak pernah mengenalnya. Mereka memberi makanan, selimut, dan kehangatan. Tapi Bu Ratmi hanya diam. Matanya kosong menatap langit-langit. Bibirnya bergetar. "Nak, ibu di sini." Ia tidak tahu Reza di kota sedang menghadiri pesta besar. Senyumnya terpampang di majalah sebagai pengusaha sukses yang menginspirasi. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu ada seorang ibu yang tersesat dan hampir mati karena cinta yang ia tanam sendiri. Minggu berganti bulan. Bu Ratmi tinggal di rumah warga yang mengasihani, tapi ingatannya mulai kabur. Kadang ia lupa siapa namanya. Yang ia ingat hanya Reza. Ia sering duduk di depan rumah, menatap jalanan kecil, berharap ada mobil hitam yang datang. "Nak, kamu pulang ya hari ini." Tapi mobil itu tak pernah ada. Reza tak pernah mencari. Bahkan saat kabar orang tuanya hilang sampai ke kampung, ia tidak pulang. Ia hanya berkata pada istrinya, "Sudah, jangan dibahas. Aku nggak kuat." Tapi sebenarnya hatinya terus dihantui wajah ibunya. Tatapan terakhir Bu Ratmi di tengah hutan selalu hadir dalam mimpinya. Namun rasa malu dan takutnya
lebih besar dari keberaniannya untuk kembali. Sampai suatu malam, langit mendung, hujan deras, dan tubuh Bu Ratmi menggigil hebat. Warga membawanya ke klinik kecil, tapi usianya sudah terlalu rapuh. Di ujung napas, ia menggenggam foto Reza yang selalu ia simpan. "Nak, ibu sayang kamu," bisiknya. Lalu tubuh itu berhenti bergerak. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Mungkin dalam tidur terakhir itu, ia sedang memimpikan Reza kecil yang memeluknya erat di bawah cahaya lampu minyak. Pagi harinya, ia dikuburkan dengan layak. Di batu nisannya, warga menulis, "Ratmi, ibu yang tersesat oleh cinta." Seminggu kemudian, Reza menemukan surat tua di rumah kampung yang sudah lama ia tinggalkan. Surat dari ibunya, ditulis tangan dengan tinta yang hampir pudar. "Nak, kalau suatu hari kamu baca ini dan kamu gak bisa menemukan ibu, lihatlah ke dalam hatimu. Di situ, ibu selalu ada." Reza tak kuat menahan tangis. Ia berlari ke kamar, memeluk foto ibunya, dan menangis seperti anak kecil. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia tak tahu tempat ibunya dikubur, tak tahu cerita orang-orang yang menyelamatkannya. Hutan itu terlalu luas, dan penyesalan terlalu dalam. Ia hanya bisa memeluk sunyi, hidup selamanya dengan luka yang tak bisa ditebus oleh kekayaan.